Pembangunan Indonesia Manado, kelas A4, semester 1, jurusan keperawatan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Agama Kristen Protestan dengan dosen pengampu Pendeta Stanley Sela, STH, MTH. Dan video kali ini saya akan membawakan materi tentang bayi tabung dan cloning. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang pertama yaitu pengertian bayi tabung dan cloning. Bayi tabung atau in vitro fertilization adalah prosedur medis yang membantu wanita agar bisa hamil. Proses ini melibatkan pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh, biasanya di dalam sebuah tabung. Setelah pembuahan terjadi, embrio yang dihasilkan kemudian ditanamkan kembali ke dalam rahim wanita. Prosedur ini biasanya diperuntukkan bagi pasangan yang sulit memiliki anak karena memiliki gangguan kesuburan. Sementara itu, cloning adalah proses pembuatan organisme identik secara genetik. Dalam konteks biologi, cloning biasanya melibatkan penggandaan materi genetik untuk menghasilkan organisme baru dengan kode genetik yang sama. Berbeda dengan bayi tabung, cloning tidak melibatkan pembuahan sel telur oleh sperma. Sebaliknya, cloning melibatkan penggandaan sel individu untuk menciptakan organisme baru yang memiliki kode genetik yang sama dengan individu asli. Kita masuk dalam materi yang kedua yaitu pembuatan bayi tabung dan cloning. Berikut adalah penjelasan tentang pembuatan bayi tabung dan cloning. Yang pertama, pembuatan bayi tabung. Langkah awalnya itu adalah induksi evolusi. Wanita diberikan obat untuk merangsang produksi dan pematangan sel telur. Yang kedua, pengambilan sel telur. Sel telur yang matang diambil dari ovarium wanita melalui prosedur medis. Langkah yang ketiga, pembuahan. Sel telur yang diambil dibuahi dengan sperma di laboratorium. Langkah yang keempat, pembentukan embrio. Jika pembuahan berhasil, embrio akan terbentuk dan tumbuh dalam kondisi laboratorium. Langkah yang kelima, transfer embrio. Embrio yang berkembang kemudian ditempatkan kembali ke dalam rahim wanita untuk implantasi dan pertumbuhan selanjutnya. Jika implantasi berhasil, wanita tersebut dapat hamil. Yang kedua adalah cloning. Langkah yang pertama yaitu pengambilan sel donor. Sel somatik atau sel tubuh non-reproduktif diambil dari individu yang akan dikloning. Yang langkah kedua, transfer nukleus. Nukleus dari sel donor digantikan dengan nukleus yang dihapus dari sel telur yang telah matang. Yang ketiga, stimulasi pembelahan. Sel telur yang telah menerima nukleus donor distimulasi untuk memulai pembelahan dan membentuk embrio. Yang keempat, implantasi. Embrio yang terbentuk kemudian ditanamkan kembali ke dalam rahim inang. Jika implantasi berhasil, inang akan hamil dan melahirkan organisme yang memiliki materi genetik identik dengan donor sel. Penting untuk dicatat bahwa cloning manusia masih menjadi isu yang sangat kontroversial dan banyak negara melarangnya karena berbagai pertimbangan etis, moral, dan kita masuk dalam materi yang ketiga yaitu tinjauan Alkitab tentang bayi tabung dan cloning. Dalam konteks Kristen, Alkitab tidak secara eksplisit menyebutkan tentang bayi tabung dan cloning karena teknologi ini belum ada saat Alkitab ditulis. Namun ada beberapa prinsip dalam Alkitab yang bisa digunakan untuk memandu pandangan tentang isu ini. Untuk bayi tabung, beberapa orang Kristen mungkin melihatnya sebagai cara untuk merayakan kehidupan dan memberikan kesempatan bagi pasangan yang tidak bisa memiliki anak secara alami. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa proses bayi tabung bisa melanggar hukum Allah karena melibatkan intervensi manusia dalam proses pembuahan dan bisa berpotensi merugikan embrio yang tidak digunakan. Sementara itu, dalam cloning, beberapa prinsip Alkitab yang relevan adalah manusia diciptakan unik dan dalam gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. Hal ini bisa diartikan bahwa setiap individu adalah unik dan tidak seharusnya ditiru atau digandakan melalui cloning. Selain itu, cloning juga bisa melibatkan sejumlah masalah etis lainnya, seperti masalah terkait penggunaan dan perlakuan terhadap embrio. Namun pandangan ini bisa berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Dan
antara satu denominasi dengan denominasi lainnya. Sebaiknya konsultasikan dengan pemimpin agama atau penasihat rohani Anda jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang isu ini. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton